Salam damai penuh sukacita semua. Saat ini saya sedang berada di Lourdes, Prancis, salah satu tempat ziarah tersuci bagi umat Katolik di seluruh dunia. Di sini banyak sekali terjadi mujizat Tuhan melalui perantaraan Bunda Maria. Yang mendiami rumah Tuhan. Lourdes adalah sebuah kota kecil di barat daya Prancis, terletak di kaki pegunungan Pirene. Kota ini memiliki kastil abad pertengahan, Château Fort de Lourdes, yang berdiri sejak zaman Romawi. Kota ini terkenal karena penampakan perawan Maria kepada seorang gadis muda bernama Bernadette Soubirous pada tahun 1858 dan merupakan salah satu destinasi ziarah Katolik terbesar di dunia. Pada tanggal 11 Februari 1858, seorang gadis berusia 14 tahun, Bernadette Soubirous, mengalami penampakan perawan Maria di Gua Mashabelle. Dalam total 18 penampakan yang terjadi antara Februari hingga Juli, sosok yang dilihat Bernadette memperkenalkan dirinya sebagai Custodia Immaculada Conceptio. Aku adalah yang dikandung tanpa noda. Salah satu momen penting dari penampakan ini adalah ketika Maria meminta Bernadette untuk menggali tanah di gua yang kemudian mengeluarkan mata air. Air ini kemudian dipercaya memiliki kekuatan penyembuhan. Sejak pengakuan resmi oleh Gereja Katolik pada tahun 1862, Lourdes berkembang pesat menjadi pusat ziarah internasional. Hingga kini, Lourdes menarik lebih dari 5 juta peziarah per tahun, menjadikannya salah satu tempat ziarah Katolik terbesar di dunia bersama Basilika Santo Petrus, Vatikan, Basilika Our Lady of Guadalupe, Meksiko, Fatima, Portugal, Santiago de Compostela, Spanyol. Tempat-tempat suci di Lourdes: Gua Mashabelle, Grotte de Mashabelle, tempat di mana Bernadette mengalami penampakan. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mata air yang muncul di dalam gua digunakan untuk mandi, cuci muka oleh para peziarah yang berharap kesembuhan. Umat Katolik percaya bahwa air ini memiliki kekuatan penyembuhan fisik dan spiritual. Kompleks Basilika Lourdes. Lourdes memiliki 3 basilika utama. Yang pertama, Basilique de l'Immaculée Conception, Basilika dikandung tanpa noda. Dibangun di atas gua selesai tahun 1871. Mempunyai arsitektur neogotik dan jendela kaca patri yang menggambarkan kisah Bernadette. Yang kedua, Basilique Notre-Dame du Rosaire, Basilika Rosario. Dibangun tahun 1899 dengan desain bergaya Bizantium. Memiliki mosaik besar yang menggambarkan peristiwa-peristiwa dalam misteri Rosario. Yang ketiga, Basilique Saint-Pierre, Basilika Paus Pius ke-10. Diresmikan pada tahun 1958 untuk menampung lebih banyak peziarah. Dibangun di bawah tanah dan dapat menampung hingga 25.000 orang dalam satu misa. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Pemandian air Lourdes, Lee Piscines. Terdapat kolam tempat pesiarah dapat berendam atau menggunakan air Lourdes. Banyak testimoni tentang kesembuhan ajaib dengan lebih dari 70 mujizat yang telah diakui secara resmi oleh Gereja Katolik. Jalan Salib, Chemin de Croix, terletak di Bukit Ispilus, memiliki 14 stasiun jalan salib dengan patung perunggu yang menggambarkan perjalanan Yesus menuju penyaliban. Acara dan ritual di Lourdes. Yang pertama, prosesi lilin malam Procession Marial. Diadakan setiap malam pukul 21.00 sejak tahun 1872. Ribuan pesiarah membawa lilin dan berdoa sambil menyanyikan Ave Maria. Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Berjalan dari Basilika Rosario menuju Gua Mashabiel. You may wish to light your candles and wait in silence before we participate together in this hour of prayer and meditation. Yang kedua, prosesi sakramen Maha Kudus, Procession Eucharistic, diadakan setiap sore, melibatkan doa, berkat sakramen Maha Kudus, dan penyembuhan spiritual. Yang ketiga, Misa Internasional, dilaksanakan di Basilika Paus Pius ke-10. Misa ini melibatkan umat dari berbagai negara dengan penerjemahan dalam banyak bahasa. Mujizat Lourdes. Sejak penampakan, lebih dari 7.000 kasus kesembuhan telah dilaporkan. Dari jumlah itu, 70 kasus telah diakui secara resmi oleh Gereja Katolik sebagai mujizat medis yang tidak dapat dijelaskan oleh ilmu pengetahuan. Berikut adalah beberapa mujizat kesembuhan yang dialami oleh para penerima mukjizat di Lourdes yang telah diakui oleh Gereja Katolik. Yang pertama, Serge François, mujizat ke-68 tahun 2022, seorang berkebangsaan Prancis. Penyakit cacat tulang belakang akibat operasi hernia diskus yang gagal, menyebabkan kelumpuhan sebagian dan rasa sakit luar biasa. Kesembuhan setelah berziarah ke Lourdes dan berdoa di Gua Mashabiel, ia mengalami penyembuhan total dan dapat berjalan kembali tanpa rasa sakit. Mujizat ini diakui pada tahun 2011. Yang kedua, Danila Castelli, mujizat ke-69 tahun 1989, seorang berkebangsaan Italia. Penyakit, menderita tumor langka dan berbagai masalah kesehatan serius, termasuk hipertensi yang tidak bisa diobati. Kesembuhan, setelah mandi di kolam air Lourdes, ia merasakan perubahan drastis dalam tubuhnya. Hasil pemeriksaan medis setelahnya menunjukkan bahwa tumor dan gejala lainnya telah sepenuhnya menghilang. Mujizat ini diakui pada tahun 2013. Yang ketiga, Delizia Ciroli, mujizat ke-67 tahun 1976, seorang berkebangsaan Italia. Penyakit Ewing's sarcoma, kanker tulang yang mengancam nyawa pada usia 12 tahun. Dokter menyarankan amputasi, tetapi keluarganya menolak dan memilih berziarah ke Lourdes. Kesembuhan. Setelah kembali dari Lourdes, tumor mulai menyusut dan akhirnya menghilang sepenuhnya tanpa perawatan medis lebih lanjut. Penyembuhan ini dinyatakan sebagai mukjizat pada tahun 2011. Yang keempat, Suster Bernadette Mouriou, mukjizat ke-70 tahun 2008, seorang berkebangsaan Prancis. Penyakit, menderita sindrom cauda equina, kondisi yang menyebabkan kelumpuhan total di kaki selama lebih dari 30 tahun. Kesembuhan,
Setelah menerima sakramen pengurapan orang sakit di Lourdes, ia tiba-tiba merasakan sensasi hangat di tubuhnya dan dapat berdiri serta berjalan kembali tanpa alat bantu. Mukjizat ini diakui oleh Gereja Katolik pada tahun 2018. Yang kelima, Catherine Letapi. Mukjizat pertama, tahun 1858, seorang berkebangsaan Prancis. Penyakit, lengan dan tangan lumpuh akibat kecelakaan. Kesembuhan, setelah mencelupkan tangannya ke dalam air dari mata air yang muncul di Gua Mashabielle di Lourdes, tangannya langsung pulih secara instan dan ia bisa menggerakkannya kembali tanpa rasa sakit. Beberapa hari setelah kesembuhannya, ia melahirkan anaknya dengan selamat. Mukjizat ini dianggap sebagai mukjizat pertama yang terjadi di Lourdes dan menjadi awal dari banyak penyembuhan luar biasa lainnya yang kemudian diakui oleh Gereja Katolik. Mukjizat-mukjizat ini melibatkan kesembuhan instan dari penyakit serius dan tidak dapat dijelaskan secara ilmiah setelah berziarah ke Lourdes, khususnya setelah berdoa, mandi, atau menyentuh air dari mata air Lourdes. Semua kasus ini telah melewati penyelidikan medis ketat oleh Bureau de Constatation Médicale di Lourdes sebelum dinyatakan sebagai mukjizat resmi oleh Gereja Katolik. Mukjizat Santa Bernadette Soubirous. Bernadette Soubirous yang menyaksikan penampakan Bunda Maria di Gua Mashabielle pada tahun 1858 sembuh dari kondisi kesehatannya yang buruk selama hidupnya. Setelah kematiannya, tubuh Bernadette tetap utuh meskipun telah lama dikuburkan, yang dianggap sebagai tanda mukjizat. Tubuh Santa Bernadette Soubirous yang tetap utuh hingga kini dapat dilihat di Kapel Biara Saint-Gildas Nevers, Prancis. Setelah meninggal pada 16 April 1879, tubuhnya mengalami beberapa kali ekshumasi atau proses penggalian kembali jenazah dari tempat pemakamannya untuk tujuan tertentu. Pada tahun 1909, 1919, dan 1925, dan ditemukan dalam keadaan hampir tidak mengalami pembusukan yang dianggap sebagai tanda kekudusan. Saat ini jenazahnya disimpan dalam relikwi kaca di biara tersebut dan menjadi tempat ziarah bagi umat Katolik dari seluruh dunia. Meskipun tubuhnya tetap utuh, wajah dan tangannya dilapisi dengan lapisan lilin tipis untuk menjaga penampilannya. Fakta unik tentang Lourdes. Lourdes hanya memiliki sekitar 14.000 penduduk, tetapi menerima lebih dari 5 juta peziarah setiap tahun. Banyak orang menyebut Lourdes sebagai kota mukjizat karena banyaknya laporan kesembuhan. Paus Yohanes Paulus II adalah paus pertama yang berkunjung ke Lourdes pada tahun 1983 dan kembali lagi pada tahun 2004. Lourdes memiliki unit medis internasional untuk menyelidiki klaim mukjizat secara ilmiah. Lourdes adalah tempat dengan sejarah religius yang mendalam, keajaiban yang diakui, serta menjadi destinasi spiritual bagi jutaan orang. Bagi peziarah Katolik, kunjungan ke Lourdes adalah pengalaman spiritual yang mendalam, baik untuk mencari penyembuhan fisik maupun penguatan iman. Tuhan memberkati.